terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan mempresentasikan sekaligus membacakan materi kami tentang cahaya. Jadi submateri kami yang pertama yaitu definisi cahaya, yang kedua yaitu parameter cahaya, yang ketiga yaitu pencemaran cahaya, dan yang berikutnya yaitu metode pencegahan pencemaran cahaya. Yang pertama, definisi cahaya. Cahaya adalah fenomena fisik yang terdiri dari gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia dan memiliki sifat dualitas partikel dan gelombang serta merambat dalam berbagai medium dengan kecepatan tertentu. Cahaya memiliki berbagai sifat dan termasuk panjang gelombang, frekuensi, intensitas, dan polarisasi, dan memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan termasuk dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Cahaya berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Kedua definisi cahaya di atas adalah sifat yang ditujukan cahaya secara bersamaan, sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian diresepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Yang berikutnya, parameter cahaya. Parameter cahaya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan perilaku cahaya saat berinteraksi dengan medium tertentu. Berikut beberapa parameter penting cahaya. Yang pertama, intensitas cahaya. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, panjang gelombang. Yang keempat, kecepatan. Yang kelima, polarisasi. Yang keenam, dispersion. Yang ketujuh, penyerapan. Dan yang kedelapan, refleksi dan refraksi. Yang berikutnya, pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya adalah fenomena di mana cahaya buatan manusia mengganggu lingkungan alami dengan meningkatkan kecerahan cahaya di malam hari. Ini adalah masalah global yang memiliki dampak serius pada kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh pencemaran cahaya, yaitu yang pertama, pencemaran cahaya langit malam. Yang kedua, pencemaran cahaya lingkungan perkotaan. Yang ketiga, pencemaran cahaya di perairan. Yang keempat, pencemaran cahaya di kebun binatang dan taman hiburan. Yang kelima, pencemaran cahaya di pertanian. Yang terakhir, pencemaran cahaya dan efek lingkungan. Nah, metode pencegahan pencemaran cahaya. Berikut beberapa metode pencegahan pencemaran cahaya yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran cahaya. Yang pertama, pencahayaan terarah. Yang kedua, penggunaan teknologi pencahayaan yang efisien. Yang ketiga, penggunaan sensor cahaya. Yang keempat, pengaturan pencahayaan yang tepat. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang keenam, regulasi dan kebijakan. Baik, sekian materi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator.
Baik, terima kasih teman bawakan materi. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman, apakah ada yang bertanya? Baik, kepada teman Marlin, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya berkaitan dengan pencemaran cahaya. Jadi pertanyaannya, bagaimana dampak pencemaran cahaya bagi kehidupan sehari-hari? Teman Marlin, apakah bisa diulang? Bagaimana dampak pencemaran cahaya bagi kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Izin bertanya. Baik, kepada teman Yunis. Oke, baik, terima kasih teman Rasul yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan pencemaran cahaya. Nah, tadi kan teman-teman sudah membacakan beberapa pencemaran cahaya. Nah, coba teman-teman sebutkan contoh konkret atau contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pencemaran cahaya yang teman-teman sudah bacakan. Terima kasih. Kepada teman Yuni, apakah bisa diulang? Coba jelaskan atau berikan contoh konkret atau contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari pencemaran cahaya yang teman-teman sudah bacakan tadi saat presentasi. Di sini saya ingin bertanya, apa faktor penyebab utama terjadinya pencemaran cahaya dan apa dampak bagi kesehatan dari pencemaran cahaya tersebut? Buat teman ini, apakah bisa diulang? Apa faktor penyebab utama terjadinya pencemaran cahaya? Lalu, bagaimana dampak dari pencemaran cahaya tersebut terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan sekitar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hanya kami minta waktu untuk mencari jawaban. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman Marlene. Dengan bunyi pertanyaan tadi, apa dampak pencemaran suara bagi kehidupan sehari-hari? Jadi dampak pencemaran suara bagi kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama gangguan tidur. Misalnya, lampu jalan yang terlalu terang atau pencahayaan luar rumah yang tidak diatur dengan baik bisa masuk ke dalam rumah dan mengganggu tidur. Terus contoh yang kedua yaitu efek pada satwa liar.
Jadi pencerahan buat yang berlebihan dapat mengganggu pola perilaku hewan, seperti burung yang terbang ke arah cahaya buatan dan kehilangan arah ataupun serangga yang tertarik ke lampu dan mati dalam jumlah besar. Yang ketiga, yaitu penglihatan malam. Contohnya adalah cahaya yang berlebihan dapat menyebabkan silau dan mengurangi kemampuan melihat dengan jelas di malam hari dan meningkatkan risiko kecelakaan terutama bagi pengemudi dan pejalan kaki. Yang keempat adalah mengurangi pengamatan astronomi. Contohnya yaitu pencemaran cahaya mengurangi kemampuan untuk melihat bintang dan objek langit lainnya. Ini berdampak pada para astronomi amatir dan profesional yang membutuhkan langit gelap untuk pengamatan. Yang keenam, yaitu estetika dan kualitas lingkungan. Jadi pencahayaan yang tidak teratur atau berlebihan dapat mengurangi keindahan lingkungan sekitar, seperti taman kota atau area hijau yang seharusnya lebih gelap dan alami di malam hari. Sekian jawaban dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, kepada teman Marlin, apakah jawabannya bisa diterima atau masih memberikan sanggahan? Sekali lagi kepada teman Marlin, apakah bisa diterima? Kepada teman Marlin, apakah jawabannya bisa diterima? Hah? Hah? Ini bunyi pertanyaan dari mana? Aku cari sudah. Aku cari sudah. Saya jawab ini. Yuni. Udah gini pun. Nah, baik, kalau jika teman Marlin belum memberikan jawabannya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuni. Dengan bunyi pertanyaan, sebutkan contoh konkret sebutkan contoh konkret dan jelaskan dari pencemaran cahaya.
Baik, pencemaran cahaya terjadi ketika cahaya buatan berlebihan atau tidak terkontrol menerangi area tertentu, mengganggu lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Berikut adalah baik kalau jika teman-teman belum memberikan jawabannya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuni. Dengan bunyi pertanyaan, sebutkan contoh konkret sebutkan contoh konkret dan jelaskan dari pencemaran cahaya. Baik, pencemaran cahaya terjadi ketika cahaya buatan berlebihan atau tidak terkontrol menerangi area tertentu, mengganggu lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Berikut adalah beberapa contoh konkret dan penjelasan. Yang pertama, cahaya langit. Contohnya, langit di sekitar kota atau di sekitar kampung besar seperti sebuah tempat yang berada di kota yang tetap terang di malam hari akibat lampu jalan, papan iklan, dan pencahayaan bangunan. Yang berikut silau. Contohnya lampu depan kendaraan yang terlalu terang atau lampu jalan yang tidak terarah dengan baik sehingga menyilaukan pengendara lain. Yang ketiga, cahaya mengganggu. Di sini contohnya cahaya dari lampu jalan atau lampu taman yang masuk ke dalam rumah melalui jendela mengganggu tidur penghuni rumah. Yang keempat, kekacauan cahaya. Di sini contohnya area komersial dengan banyak papan iklan, area komersial dengan banyak papan iklan digital, lampu neon, dan lampu dekoratif yang menyala terang secara bersamaan. Baik, itu saja jawaban dari kami. Apakah teman Yuni bisa diterima atau masih menyanggah? Oke, baik teman Rasul yang sudah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Kalau contoh konkret pencemaran saya di pertanian itu kan bukan hanya di bukan yang hanya di langit malam cahaya perkotaan. Kan di sini kan masih banyak pencemaran yang tadi teman Rasul dan teman Atta jelaskan di slide tadi.
Baik, Mas, ini hanya mau tanya yang persoalan pertama tadi pada slide yang keberapa ini? Hanya pertanyaannya tadi. Pencemaran saya. Pada slide yang ketujuh, Rasul. Iya. Yang maksudnya di pencemaran apa tuh kan? Cahaya di pertanian tuh kan? Oh, ini bisa mengulangi pertanyaannya? Ya, tadi yang ditanyakan sebutkan contoh konkret dan jelaskan dari pencemaran cahaya dari pertanian kayak. Baik, tentunya jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuni tadi. Ulang, pencemaran cahaya pada pertanian. Ya, di sini dampak pencemaran cahaya di pertanian. Yang pertama, pertumbuhan tanaman. Pada pertumbuhan tanaman ada berapa? Yang pertama, fotoperiodisme, di mana tanaman tertentu membutuhkan periode terang dan gelap yang seimbang untuk pertumbuhan dan reproduksi yang optimal. Yang berikut, fotosintesis malam hari. Pencahayaan buatan dapat memicu fotosintesis pada malam hari. Yang ini mengakibatkan stres pada tanaman dan mengurangi efisiensi penggunaan energi. Yang kedua, polinasi.
di mana polinasi terdapat salah satu yaitu serangga penyerbuk. Di mana serangga penyerbuk di sini contohnya cahaya dari lampu jalan atau lampu taman yang masuk ke dalam rumah melalui jendela mengganggu tidur penghuni rumah. Yang keempat, kekacauan cahaya. Di sini contohnya area komersial dengan banyak papan iklan. Area komersial dengan banyak papan iklan digital, lampu neon, dan lampu dekoratif yang menyala terang secara bersamaan. Baik, itu saja jawaban dari kami. Apakah teman Yuni bisa diterima atau masih menyanggah? Oke, baik teman Rasul yang sudah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Kalau contoh konkret pencemaran saya di pertanian itu kan bukan hanya di bukan yang hanya di langit malam, cahaya perkotaan. Kan di sini kan masih banyak pencemaran yang tadi teman Rasul dan teman Atta jelaskan di slide tadi. Marta. Di slide tadi mana? Di slide ke berapa? Tadi mata kan di slide berapa? Dan untuk teman Yuni, bagaimana coba teman Yuni ulang pertanyaan teman Yuni tadi? Maksudnya yang untuk teman Yuni, maksud bagaimana pertanyaan teman Yuni tadi? Coba bisa diulangi. Baik, maaf teman ini hanya mau tanya yang persoalan pertama tadi pada slide yang keberapa ini? Hanya pertanyaannya tadi. Pencemaran saya. Pencemaran cahaya di pertanian kayaknya. Pencemaran cahaya di pertanian. Maksud dari pencemaran cahaya di pertanian? Aduh. Kau tanya nih, maksudnya maksud pencemaran cahaya di pertanian ya? Pada slide yang ketujuh Rasul. Iya. Yang maksudnya di pencemaran apa tuh kan? Cahaya di pertanian tuh kan?
Mana? Mbak Yuni bisa mengulangi pertanyaannya? Ya, tadi yang ditanyakan sebutkan contoh konkret dan jelaskan dari pencemaran cahaya dari pertanian kayak. Pencemaran cahaya di pertanian merujukan terus kau langsung ini dampak pertumbuhan tanaman, polinasi, hama dan penyakit. Dan contoh konkret pencemaran cahaya di pertanian. Baik, tentunya jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuni tadi. Ulang. Pencemaran cahaya pada pertanian. Jadi di sini dampak pencemaran cahaya di pertanian. Yang pertama, pertumbuhan tanaman. Pada pertumbuhan tanaman ada berapa? Yang pertama, fotoperiodisme, di mana tanaman tertentu membutuhkan periode terang dan gelap yang seimbang untuk pertumbuhan dan reproduksi yang optimal. Yang berikut fotosintesis malam hari. Pencahayaan buatan dapat memicu fotosintesis pada malam hari. Yang ini mengakibatkan stres pada tanaman dan mengurangi efisiensi penggunaan energi. Yang kedua, polinasi, di mana polinasi terdapat salah satu yaitu serangga penyerbuk, di mana serangga penyerbuk banyak serangga penyerbuk seperti lebah dan ngengat yang beraktivitas pada malam hari. Cahaya buatan dapat mengganggu pola perilaku mereka, mengurang efektivitas polarisasi, dan mempengaruhi hasil panen. Yang ketiga, hama dan penyakit, di mana hama dan penyakit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aktivitas hama. Beberapa hama tanaman tertarik pada cahaya buatan dan bisa menjadi lebih aktif di area yang terang pada malam hari, meningkatkan risiko serangan hama pada tanaman. Yang berikut, keseimbangan ekosistem. Cahaya buatan dapat mengganggu keseimbangan antara predator dan mangsa di lingkungan pertanian, yang dapat mempengaruhi populasi hama dan penyakit. Yang keempat, kesehatan ternak. Kesehatan ternak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah ternak juga memiliki ritme sirkadian yang dipengaruhi oleh siklus terang dan gelap. Pencahayaan buatan yang berlebihan dapat mengganggu pola tidur, makan, dan reproduksi ternak. Yang berikut, produksi susu dan daging, di mana produksi susu dan daging Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuni tadi dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan parameter cahaya. Jadi parameter cahaya merupakan faktor yang mempengaruhi sifat dan perilaku cahaya saat berinteraksi dengan medium tertentu. Jadi, beberapa parameter penting cahaya. Yang pertama yaitu intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya adalah jumlah energi yang dibawa oleh cahaya dan
Oh iya, rapat sudah akhir. Buat Lin ulang dulu. Buat ulang dulu. Gimana sih? Ini lagi sih. Ini kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sekali lagi apakah kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya.
Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri sesi diskusi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tapi